Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farsaisan Maulana dengan NPM 2106707132 dari Prodi Teknik Mesin, kelas visualisasi pemodelan mesin 01. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pengertian, manfaat, dan juga aplikasi visualisasi pemodelan mesin pada bidang teknik mesin. Jadi mungkin kita sudah tahu ada aplikasi seperti contohnya Autodesk Inventor atau mungkin AutoCAD atau mungkin di teknik perkapalan ada Maxsurf. Tapi mungkin kita masih nggak tahu apa itu visualisasi dan juga pemodelan. Jadi visualisasi dan juga pemodelan ini adalah sebuah teknologi yang mensimulasikan suatu model objek di dunia nyata dan juga divisualisasikan secara digital dalam bentuk 3 dimensi menggunakan aplikasi tertentu. Teknologi ini lahir dari salah satu rekayasa bantuan komputer yaitu virtual engineering yang meliputi visualisasi dan juga pemodelan. Dengan adanya visualisasi dan juga pemodelan ini, seorang insinyur itu dapat menjalankan simulasi pemodelan dari suatu objek. Simulasi tersebut itu dapat digunakan untuk mendesain, memanipulasi, mempelajari, dan juga mencoba suatu sistem di dunia virtual. Sekarang kita lanjut ke manfaat. Jadi visualisasi dan pemodelan ini mempunyai banyak sekali manfaat di bidang keteknikan. Salah satu dari manfaatnya itu adalah integrasi yang mudah. Jadi dapat kita ketahui bahwa bidang keteknikan seringkali bekerja bersama, seperti contohnya teknik mesin dan juga teknik elektro, atau mungkin teknik mesin dan juga teknik sipil. Nah, jadi di sebuah perangkat lunak modeling 3 dimensi itu, kita dapat mengimpor atau mengekspor suatu desain 3 dimensi. Artinya dengan ini itu, seorang insinyur teknik mesin itu dapat mengirimkan desain 3 dimensinya ke insinyur teknik elektro atau mungkin ke teknik sipil, yang dimana insinyur teknik elektro atau teknik sipil tersebut dapat membuka model 3 dimensi tersebut di perangkat lunak desain miliknya. Nah, selanjutnya itu ada desain yang berkualitas dan juga presisi. Nah, jadi dengan bantuan komputer, pasti proses-proses kayak misalnya menghitung dan juga menggambar bisa menjadi lebih akurat dan juga lebih presisi karena faktor human error-nya yang menurun drastis. Dengan desain yang presisi ini, pasti suatu desain itu akan memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada hemat waktu. Jadi dalam membuat model 3 dimensi itu pasti butuh waktu yang cukup banyak karena pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan kayak misalnya menggambar atau mungkin menghitung. Nah, dengan adanya perangkat lunak 3D modeling ini, pekerjaan-pekerjaan seperti menggambar dan menghitung itu bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat dengan bantuan komputer. Juga misalnya kita ingin mengirimkan drafting gambar secara tradisional, dulu mungkin kita butuh dengan bantuan paket atau mungkin ekspedisi. Nah, kalau sekarang kita bisa dengan gampang mengirimnya melalui internet, kayak mengirim model 3 dimensinya melalui internet. Nah, poin selanjutnya masih berhubungan dengan hemat waktu, yaitu hemat biaya. Nah, pasti kalau misalnya waktunya berkurang, maka biayanya akan lebih murah untuk anggarannya. Nah, juga dengan perangkat lunak 3D modeling ini, anggaran biaya untuk memproduksi suatu barang akan berkurang karena trial and error dari pembuatan barang tersebut pasti kan akan berkurang juga. Nah, biaya dengan ini biaya untuk membuat suatu produk itu pasti akan berkurang. Selain itu, kita juga bisa dibilang menghemat biaya pengiriman desain. Karena yang tadi dibilang dihemat waktu, kita bisa mengirim desain 3 dimensi melalui internet saja, tidak perlu seperti lewat ekspedisi atau lewat paket. Nah, selanjutnya adalah meningkatnya produktivitas. Nah, ini itu masih mempunyai hubungan dengan poin sebelumnya yaitu hemat waktu. Karena kan pasti kalau misalnya waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, seorang insinyur itu dapat dengan mudah menyelesaikan suatu proyek dan juga beralih ke proyek lainnya. Dengan ini kan pasti suatu insinyur produktivitasnya akan meningkat. Dan juga perangkat lunak 3 dimensi itu bisa membantu seorang insinyur untuk memvisualisasikan suatu objek di bentuk dasar dan juga membuat beberapa perubahan yang berbeda. Hal ini membuat seorang insinyur nggak perlu ngedesain lagi suatu objek itu dari awal dan juga meningkatkan keproduktivitasannya. Nah, selanjutnya itu ada standarisasi desain. Nah, biasanya perangkat lunak 3 dimensi CAD itu udah dilengkapi dengan standarisasi internasional, kayak contohnya ISO, atau mungkin ANSI, atau BSI. Nah, dengan adanya standarisasi di perangkat lunak ini, pasti itu akan meningkatkan komunikasi dalam hal mendesain, karena itu kan udah standar internasional. Jadi saat kita mengkomunikasikan desain kita kepada orang lain, itu pasti akan lebih mudah karena standarnya udah ada. Standarnya udah menggunakan standar internasional. Selanjutnya adalah visualisasi yang lebih baik.
Nah, biasanya kan saat kita menggambar draft 2 dimensi tradisional, itu kan pasti ada faktor human error. Seperti yang tadi saya katakan di beberapa poin sebelumnya, kayak misalnya kita salah dalam menggambar, kayak kurang rapi atau kurang mendetail. Nah, dengan software dari 3D CAD ini, visualisasi kita akan menjadi lebih baik, karena kan pasti akan lebih rapih dan juga lebih mendetail. Bahkan model 3 dimensinya itu bisa dianimasikan. Nah, tentu saja seorang insinyur itu dapat terbantu dalam mengobservasi dan juga mempelajari dari suatu model karena bisa dibilang lebih rapi, lebih mendetail, dan juga bahkan tadi bisa dianimasikan. Selanjutnya adalah fitur perendaran material. Nah, jadi beberapa aplikasi dari CAD itu mempunyai fitur perendaran material. Jadi itu maksudnya itu kita bisa merender suatu objek itu apabila suatu objek itu menggunakan material tertentu untuk tampilannya. Kayak misalnya kita bisa merender bagaimana suatu objek itu kalau misalnya terbuat dari kaca misalnya, atau mungkin terbuat dari kayu, terbuat dari besi. Jadi software CAD itu bisa merender material dari suatu objek. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan perwarupa yang lebih mudah. Nah, pasti dalam membuat suatu produk itu ada yang namanya kita membuat prototype sebagai tahapan awal dari nguji desain. Nah, jadi secara tradisional itu kita pasti harus buat prototipe itu secara fisik untuk diujikannya itu juga secara nyata kan. Nah, dengan adanya software 3D modeling seperti AutoCAD atau Inventor itu kita dapat membuat prototipe secara virtual dan juga bisa kita uji coba secara virtual yang dimana itu bisa menghemat anggaran dan juga menghemat waktu. Selanjutnya itu adalah kemudahan untuk kustomisasi. Jadi dikarenakan mudah banget untuk mendesain suatu produk di software 3D modeling itu, seorang insinyur itu dapat mendesain produk yang bisa dikustomisasi. Jadi kita hanya perlu model dasar dari suatu objek dan juga model dasar itu bisa di-custom sesuai dengan permintaan para pelanggan. Jadi bisa lebih mudah untuk didesain secara custom. Nah, kita lanjut ke aplikasi di kehidupan nyata. Jadi tentu saja teknologi dari visualisasi dan pemodelan ini sudah banyak digunakan oleh para insinyur di zaman sekarang. Nah, jadi aplikasi dari dunia nyata visualisasi dan pemodelan itu adalah ada di desain produk. Jadi penggunaan perangkat lunak 3 dimensi CAD modeling itu biasanya digunakan dalam pembuatan desain suatu produk agar membuat pembuatan desain itu menjadi jauh lebih mudah. Lalu selanjutnya ada visualisasi produk. Jadi dalam pembuatan dari suatu desain pasti kita perlu penggambaran bagaimana sih suatu desain apabila sudah jadi, bagaimana bentuk 3 dimensinya. Nah, dengan software 3D modeling itu dapat membantu dalam memvisualisasikan produk dalam 3 dimensi. Nah, selanjutnya itu ada simulasi produk. Jadi banyak banget nih aplikasi 3D CAD modeling yang udah dilengkapi dengan fitur pengujian perwarupa. Jadi dengan bantuan perangkat lunak 3D CAD modeling kita dapat membuat perwarupa secara virtual dan melakukan uji coba juga secara virtual. Nah, selanjutnya itu ada juga pencetakan 3 dimensi. Jadi dengan software 3D CAD modeling, sebuah model CAD 3D itu dapat langsung dicetak secara 3 dimensi menggunakan pencetak 3 dimensi yang bekerja dengan kontrol komputer yang diberi data dari model 3 dimensi. Selanjutnya ada penggunaan mesin CNC. Jadi mesin CNC itu dapat membuat suatu produk 3 dimensi berdasarkan model 3 dimensi. Bisa dikatakan samalah seperti pencetakan 3 dimensi. Jadi model CAD 3 dimensi itu dapat langsung dibuat oleh mesin CNC yang bekerja dengan kontrol komputer yang diberi data model dari CAD 3 dimensi. Nah, selanjutnya itu adalah pembuatan produk kostumisasi. Jadi, dengan adanya 3D modeling ini, kita bisa membuat produk yang dikustomisasi. Jadi, hanya diperlukan model dasar dari suatu produk yang dapat diubah dan juga direkayasa ulang sesuai permintaan dari pelanggan atau klien. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.